Awalnya kita di sini sebelum memulai tanam budidaya melon dengan lahan rawa lebak di alokasi Balai Penyuluh Pertanian Keluar ini, ide awalnya itu kita kemarin setelah kunjungan supervisi dan kunjungan ke wilayah tada hujan, nah setelah melaksanakan rembuk dengan teman-teman PPS dengan juga PPL milenial, lalu kami di sini melihat lahan Pak di belakang kami ini memang sebelum-belumnya itu kita laksanakan tanaman padi awal kemarau ini. Jadi kita mencoba ini dengan lahan kita itu kurang lebih lahannya luasnya sekitar 3 borong. Jadi kami mencoba di sana itu tanam dengan sistem surjan ini membudidayakan tanaman melon dan dua varietas di sana. Ada varietas Alina dan Mandesta. Kalau biddingan itu kami untuk lebar kemarin itu kami memakai 1 meter lebarnya. Nah untuk yang ada ini kurang lebih 3 borong itu kemarin kami menyemai itu ada 800 tanaman dengan 2 varietas itu. 600 yang Alina, habis itu 200 Mandesta. Artinya pengendaliannya untuk hama penyakit itu kita memang rutin untuk pengendalian. Kalau dari segi teknis lainnya artinya untuk kekeringan itu tadi. Jadi karena serapan yang kami istilahnya itu teknologinya ini kan naik lumpur tadi. Jadi kan lumpur yang ada di bawah itu kami naikkan terus. Itu kalau tidak salah dari awal nanam itu 5 kali naik lumpurnya. Itu terakhir tadi kita naik lumpurnya itu di saat umurnya itu 6 minggu. Dan untuk pH kemarin kami ukur sebelum melaksanakan penanaman dan naik lumpur itu kami ukur dengan kertas lakmus kemarin itu pH-nya 6,7 kemarin. Jadi kami kapur kemarin kalau di anjuran itu Pak, kalau kita di lahan yang baru buka itu 1 borongnya itu kita perlunya itu kurang lebih 150. Kalau ini kita cuman 1 sak 50 kilo aja. Nah, jadi Pak dari situ untuk OPT di sini kami kemarin memang ada di saat melonnya itu berumur kurang lebih sekitar 45 hari itu ada serangan OPT tikus. Nah cuman serangannya itu alhamdulillah kami bisa kendalikan, artinya kami lakukan pengendalian dengan pengumpanan, alhamdulillah sudah. Jadi di waktu dia masih kecil yang seperti butir seperti bola pempong, nah kayak gitu. Cuman serangannya tuh tidak membludak, artinya dan di saat sudah besar alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Nah jadi Pak keuntungan itu dari 2 varietas yang kita tanam ini Alina dan Mandesta kayaknya dengan sistem naik lumpur ini itu yang tahan kayaknya Alina, varietas Alina yang kulit atau isi dalam itu berwarna putih, cuman rasa lebih manis Pak. Kalau Mandesta itu kulit dalam itu berwarna oranye, nah cuman rasa kalah dengan Alina. Nah dan untuk Mandesta sendiri kalau kita dilihat dari pertumbuhan kayaknya kurang tahan di air. Nah jadi kan kalau untuk deskripsi kayaknya untuk yang sistem budidaya naik lumpur ini lebih bagus Alina.
Nah, untuk secara hasil bobot, kalau di bobot Pak, kayaknya kita di sini kurang Pak, untuk dari bobot yang kita tanam di sistem tanah biasa. Nah, kalau ditanam tanah biasa, itu kemarin kami di Kecamatan Pugaan melakukan supervisi itu dengan varietas yang sama, Alina ini, itu bobotnya dalam satu pohon itu ada yang sampai 4 kilo 25 gram. Nah, kalau di sini kita kayaknya untuk bobot paling besar 2 kilo 7 on. Cuman lagi Pak, untuk keunggulan. Nah, untuk yang Alina di sini dengan sistem kita naik lumpur, itu kayaknya buah atas Pak lagi. Yang dominan kayaknya ada hasilnya lagi. Nah, karena kalau kita lihat untuk pertumbuhan di yang ini, untuk daun itu masih dari bawah sampai ke pucuk itu masih hijau. Pengalaman kami Pak, kalau di tanah biasa, artinya yang budidaya biasa, itu kalau sudah kita buahkan, misalnya kan di ruasan yang ke-7 atau ke-8, itu di saat kita panen itu daun bawah sudah mengering. Nah, kalau yang di sistem naik lumpur ini, yang buah atas ikan biasanya satu pohon itu 2 Pak dibuahkan kita. Nah, ini buah atasnya malah baik lagi hasilnya, tidak kalah turun bobotnya dengan buah yang pertama. Nah, itu kelebihannya kayaknya kalau di sini kita lihat. Kemarin kita ada melakukan istilahnya acak lah panen, dan bobot timbangannya itu kurang lebih sekitar 10 kilo 70 gram. Nah, jadi kalau kita rata-rata Pak, ini kemarin kalau kita hitung ambil rata-rata lah di bobot ini, itu kita dalam alokasi tanaman 800, ini kurang lebih kena hasilnya 2 ton ini Pak. Pembelinya itu kemarin awalnya kita negosiasi Pak untuk grade. Mereka di Kabupaten Banjar mintanya grade yang A itu 1,7. Karena di musim ini Pak, istilahnya tuh kan untuk melon ini kurang. Nah, jadi kami bisa Pak untuk kelas grade A itu kita mintanya 1,5. Nah, jadi 1,5 deal kemarin dengan harga 8.500 per kilo. Jadi Pak, kalau untuk keuntungan di sini kayaknya kalau kami modalnya kemarin ini dari ikan swadaya ini itu kurang lebih sekitar 6 juta. Nah, kalau dari hasil, kalau memang pas target hitungan kami itu mendapat 2 ton, jadi lumayan Pak ini, 3 kali lipat keuntungannya. Oke, sip. Ya, kalau keterlibatan kita dalam lahan surjan melon ini yaitu dari mana kita melakukan pembukaan lahan hingga perawatan dan sampai saat ini menjelang panen. Kalau dalam pembukaan lahan kan dulu kita melihat di sini kan lahannya lahan rawa gitu. Nah, jadi otomatis kita sebenarnya tidak memungkinkan untuk menanam jenis melon. Tapi karena kita ada inisiatif dari teman-teman, kita gimana kalau kita coba untuk nanam melon. Jadi dari situlah awal idenya terlahirnya jenis tanaman ini kita coba awalnya sih. Tapi melihat perkembangannya cukup bagus, jadi makanya itu kita kembangkan. Ya, kalau untuk metode yang kami lakukan ini, di mana itu kelebihannya biasanya satu, kita tidak bisa melakukan penutupan dengan mulsa. Karena apa? Karena kita selalu menaikkan lumpur itu dalam 1 minggu itu minimal 2 kali biasanya. Kalau kering kita naikkan, kalau kering kita naikkan. Dan juga untuk penyiraman, kita tidak melakukan penyiraman karena dia menyerap air sendiri, di mana pada saat malam hari biasanya air akan merambat sendiri ke atas bedengan. Kalau
untuk perawatan biasanya tidak jauh beda dengan perawatan pada umumnya di lahan kering. Sama saja, cuma ya itu tadi, kita memiliki keunggulan di mana kan ini musim di mana dilanda kekeringan El Nino, di mana untuk lahan-lahan di daerah pegunungan mungkin tidak bisa tanam untuk saat ini. Nah, jadi kita mengambil kesempatan momen itu di mana kita memanfaatkan situasi yang di mana apabila kita menanam di masa sulit, otomatis kan nanti panennya juga akan bagus. Ya, alhamdulillah untuk surjan kami yang ada ini, kalau dari kami tanam itu tidak ada satupun bibit yang mati. Dalam istilahnya mati waktu kita tanam, mati dari kecil itu tidak ada. Dan juga tidak ada terkena layu. Kan biasanya melon itu ada penyakitnya kena layu akar kayak jamur fusarium. Nah, kalau ini kita tidak menemukan karena mungkin kendalanya yaitu tadi faktor air yang menentukan, di mana jamur itu tidak bisa berkembang kalau dia tergenang oleh air. Ya, kalau menurut saya itu kalau untuk surjan melon di lahan rawa ini bagi saya lebih hemat. Dalam hematnya itu artian satu, kita tidak memakai mulsa. Nah, dua juga kita tidak melakukan penyiraman, hanya perawatan. Dan juga di samping itu surjan melon ini intinya kuncinya cuma satu, kita harus melakukannya kontinu, terus menerus untuk melumpuri bedengannya, itu saja. Ya, untuk yang kita kembangkan saat ini di mana itu paritasnya ada alina, di mana kita buahkan ada 1, ada 2 biji. Di mana kami lihat pertumbuhan buahnya ya agak lumayan besar, di mana berkisar dari 1,5 sampai 2 kilo lebih per pohonnya. Mudah-mudahan warga-warga kita dari selatan itu ada termotivasi istilahnya melihat percontohan yang sudah kami lakukan, di mana istilahnya untuk bertanam holti di wilayah kita sebenarnya bisa, cuma satu saja, kita harus pandai membaca situasi, dalam artian dimana kan di tempat kita sini selatan ini banyak lahan yang kurang produktif, istilahnya kan kalau habis panen cuma dibiarkan aja gitu. Nah, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk tanaman jenis ini dan sangat menjanjikan istilahnya tuh. Ya, sejauh ini kami rasa ini adalah sesuatu yang luar biasa lah istilahnya untuk wilayah kami. Karena dimana untuk di wilayah kami selatan kan biasanya ya istilah tidak direkomendasikan untuk tanaman jenis ini. Karena lahannya airnya berlebih. Mana Sidin kawannya mana? Kalau untuk masalah di sini yang kami hadapi yang paling besar itu adalah pengendalian air. Dimana kalau di tempat lain orang menyiram pakai air. Nah, kalau kami malah kelebihan air. Nah, disitulah biaya yang lumayan kami keluarkan. Soalnya kami kan menghadap musim penghujan. Dimana untuk lahan rawa kan tidak bisa airnya terlalu berlebih. Nah, itu saja masalah yang dihadapi. Intinya tuh kan kendalanya cuma di situ. Tidak terlalu parah lah. Artinya masih bisa ditoleransi. Kalau sejak awal tanam tidak ada kendala yang terlalu berat lah istilahnya tuh, perawatan seperti biasa aja. Untuk penyepraian kami lakukan 2 kali 1 minggu seperti biasa, dan juga cuma sedikit perawatan kayak pemotongan cabang-cabang yang kurang produktif, itu aja yang dilakukan. Kalau untuk pemupukan kami melakukannya lewat kocor saja, di mana pengocoran itu dilakukan minimal 1 kali 1 minggu. Itu pun dengan dosis rendah. Karena apa? Karena bagi kami lumpur itu adalah makanan yang bagus sudah untuk tanaman.
Kalau bagi saya, karena saya basicnya adalah petani padi dan saya tidak pernah menanam melon. Ini hanya istilahnya ya mungkin kata orang keberuntungan lah bagi kami. Karena kami petani pemula tidak pernah menanam melon, jadi bagi kami ini sudah wah. Oke. Terus ya. Ini yang buah di terakhir play di atas. Jadi alhamdulillah kami kadang menyangka ya ini adalah inovasi apa dari teman-teman PPL, baik PPS dan milenial yang memanfaatkan adalah salah satu adalah pusat pembelajaran. Potensi yang ada di wilayah selatan ini rawa lebak ya, sawah lebak itu sekitar 3.300. Ya, bisalah meniru dan memanfaatkan paling tidak sumber daya alam ya, potensi yang ada di desa itu ya paling tidak dipraktekkan. Kalau ini memang menguntungkan ya bisa dikembangkan. Kalau menurut kami, ini makanya kan ini adalah awal yang baik. Nah, kita sudah mencoba dan sudah kita kaji bahwa tanah sawah lebak bisa dimanfaatkan bukan untuk tanaman padi aja. Nah, bisa untuk horti. Nah, jadi nggak nganggur tanahnya. Ini yang buah di terakhir play di atas Le. Harapan kami pribadi mudah-mudahan dengan adanya dimplot yang ada di BPP yang dikerjakan oleh teman-teman penyuluh dan PPS dan milenial. Nah, ini mudah-mudahan dari desa bisa mempraktekkan, mengadopsi ini dan sehingga ada apa? Desa-desa yang berpotensi ini bisa dimanfaatkan dan sehingga apa paling ada sasarannya adalah peningkatan pendapatan petani itu.